Baik, kita akan melanjutkan catatan sebelumnya. Di segmen 3 ini, kita akan membahas pressure variation in a fluid at rest. Sebagai kelanjutan pembahasan di modul C2 dari Fluid Statics. Baik, kita mulai untuk incompressible fluid. Dari persamaan ini dP per dz sama dengan minus gamma, berarti gamma ini berhubungan dengan specific weight. Ya, specific weight merupakan hasil kali dari massa jenis atau densitas fluida dan percepatan gravitasi. Nah, untuk sebagian besar aplikasi keteknikan, variasi gravitasi dapat diabaikan jika kita perhatikan kemungkinan jadi kita akan perhatikan kemungkinan variasi densitas dari fluidanya. Untuk cairan, variasi densitas biasanya dapat diabaikan bahkan pada jarak vertikal yang cukup besar, sehingga asumsi specific weight yang konstan seperti ini akan relatif sesuai. Nah, secara umum fluida dengan densitas konstan disebut incompressible fluid. Ini maksudnya pendekatan ya untuk nilai densitas yang relatif konstan. Ya, untuk contoh ini persamaan fluida diam dapat langsung diintegrasikan dengan tekanan pada elevasi vertikal dalam bentuk yang seperti ini. Jadi kita bisa merubah posisi dulu, dz-nya kita pindah ke kanan, kemudian kita terapkan integral dari P1 sampai P2, dan ini dari Z1 sampai Z2. Nah, kemudian kita mendapatkan batas atas P2 kurangi P1 sama dengan minus gamma dikali batas atas Z2 dikurangi batas bawah Z1. Nah, bentuk ini kita bisa menyederhanakan selisih dari SZ2 minus Z1 itu sebagai H, ya. Jadi H itu adalah jarak, yaitu kita bisa ilustrasikan di sini, yaitu jarak dari suatu kedalaman fluida yang diukur ke bawah dari lokasi P2. Jadi kita punya posisi P2 dan punya posisi P1, jadi H ini adalah jarak antara posisi P2 dan P1. Ya, kemudian kita bisa rubah posisinya, di mana P1 sama dengan gamma H ditambah P2 menjadi seperti ini. Oke. Nah, tipe seperti ini, bentuk formulasi seperti ini adalah distribusi tekanan yang umumnya disebut sebagai distribusi hidrostatik atau hydrostatic distribution. Oke. Persamaan ini menunjukkan bahwa incompressible fluid saat diam tekanan bervariasi secara linear terhadap kedalaman. Tekanan meningkat seiring dengan kedalaman untuk menahan fluida di atasnya, menahan beban fluida yang ada di atasnya. Jadi di sini P1 akan lebih besar dari P2, maka P2 ditambah gamma H sebesar kolom ini untuk menahan beban fluida yang ada di atasnya. Di sini adalah ilustrasi suatu permukaan air. Ya, ini permukaan air. Dari sini ada posisi P2 dan posisi P1 yang relatif lebih dalam. Sumbu Z adalah sumbu Z vertikal. Ini untuk dimensi horizontal XY. Oke, yaitu ilustrasi ini sekilas kita sudah sampaikan. Kita juga dapat mengamati bahwa perbedaan tekanan antara dua titik pada posisi P1 dan P2 dapat dinyatakan sebagai jarak H, di mana H, kalau kita rubah bentuk ini menjadi bentuk ini, H sama dengan P1 minus P2 dibagi gamma. Nah, pada kasus ini H disebut sebagai pressure head, jadi ada istilah pressure head, dan diartikan sebagai ketinggian kolom fluida dengan specific weight atau berat spesifik yang diperlukan untuk memberikan perbedaan tekanan antara P1 dan P2.
Ya, ilustrasinya adalah contoh seperti ini, atau mungkin kita bisa baca ini. Untuk contoh, jadi suatu perbedaan tekanan sebesar 10 psi dapat ditentukan dalam bentuk pressure head seperti 23,1 foot atau feet, ya, 23,1 kaki dari air dengan gamma sama dengan 62,4 pound per feet cubic. Ya, ini juga bisa juga 10 psi ini untuk pressure head. Ini adalah dari 518 mm dari Hg dengan gamma sama dengan 133 kN per meter kubik. Ya, ilustrasinya kurang lebih seperti ini untuk yang air, ya. Ini untuk ilustrasi yang air 23,1 feet. Kemudian kita punya keterangan yang lainnya. Untuk mendapatkan nilai 10 psi berarti kita perlu mempelajari lebih jauh terkait dengan konversi, di mana psi adalah pound per square inch, berarti ini berhubungan dengan inci, ya. Karena ini berhubungan dengan luas area juga inci, maka di sini foot atau feet kubiknya kita perlu konversi ke inci, dan mudah-mudahan dari perhitungan kita akan bisa mendapatkan perbedaan sekitar 10 psi. Ya, ini mungkin kita perlu konfirmasi juga bentuk tersebut, atau kita juga bisa mencoba untuk Hg atau air raksa. Nah, ini satuannya dalam bentuk SI. Ya, PSI-nya ini mungkin kita perlu rubah dulu ke satuan SI, atau bentuk yang ini bisa kita jadikan dalam bentuk SI dulu. Ya, mungkin bisa digunakan sebagai latihan untuk mengecek apakah pernyataan paragraf ini sesuai atau tidak. Selanjutnya, nah, dari bentuk ilustrasi yang ini kita akan membahas lebih jauh berkaitan dengan P0, berkaitan dengan free surface, berkaitan dengan tekanan pada posisi P0. Ketika kita bekerja dengan cairan, seringkali terdapat free surface, dan akan lebih mudah untuk menggunakan permukaan ini sebagai bidang referensi. Ya, tekanan referensi akan sesuai dengan tekanan yang bekerja pada free surface atau, ya, pada permukaan ini, yang seringkali merupakan tekanan atmosfer, ya, tekanan atmosfer. Dan dengan demikian, jika kita membiarkan bentuk ini P2 sebagai P0, ya, posisinya lebih di atas daripada ilustrasi yang sebelumnya, maka tekanan P pada setiap kedalaman di bawah permukaan ini free surface ini diberikan oleh persamaan ini, di mana P di bawah permukaan ini sama dengan gamma H ditambah P0. P0 tadi sudah disebutkan sebagai tekanan atmosfer. Nah, tekanan fluida yang tidak dapat dimanfaatkan atau incompressible tadi dan homogen, untuk fluida yang homogen pada kedalaman fluida relatif terhadap beberapa bidang referensi dan tidak dipengaruhi oleh ukuran atau bentuk dari wadah tempat fluida itu. Ini ilustrasinya. Jadi meskipun bentuknya seperti ini, selama ini free surface-nya atau permukaannya sama, maka tekanan pada posisi yang sama pada kedalaman tertentu untuk titik A dan titik B pada level yang sama ini bisa kita nyatakan dalam bentuk seperti ini. Jadi ini kurang lebih akan setara. Selanjutnya untuk compressible fluid, ya, gas seperti udara, oksigen, dan nitrogen adalah fluida yang dapat dikompresi atau compressible fluid. Nah, karena densitas gas dapat berubah secara signifikan dengan perubahan tekanan dan temperatur atau suhu. Ya, jadi kita penting untuk mempertimbangkan kemungkinan variasi dalam specific weight
sebelum persamaan dapat diintegralkan untuk kasus compressible fluid. Namun specific weight gas untuk gas cukup kecil jika dibandingkan dengan specific weight dari cairan. Misalnya specific weight udara di permukaan laut pada temperatur 60 derajat Fahrenheit adalah sekitar 0,0763 pound per feet kubik, sedangkan kalau air pada kondisi yang sama adalah 62,4 pound per feet kubik. Jadi tadi perbandingannya adalah 0,07 kisaran itu dan 62,4. Jadi cairan specific weight-nya lebih besar. Karena specific weight gas relatif kecil, sehingga gradien tekanan pada arah vertikal juga akan kecil. Dan bahkan pada jarak beberapa ratus foot atau kaki, beberapa ratus kaki, tekanan pada dasarnya akan relatif tetap untuk gas. Ini berarti kita dapat mengabaikan efek perubahan ketinggian pada tekanan gas dalam tangki, pipa, dan sebagainya yang jaraknya relatif kecil. Nah, untuk situasi di mana variasi ketinggian relatif besar atau cukup besar perbedaannya pada urutan atau pada orde ribuan kaki, misalkan ribuan foot gitu maksudnya, perhatian harus diberikan pada variasi specific weight. Persamaan keadaan untuk gas ideal atau ya kita sudah sebutkan juga di segmen sebelumnya, hukum gas ideal adalah bentuk seperti ini. Maka kita coba nyatakan rho sama dengan P per RT ini ke dalam specific weight, dimana kita substitusi rho-nya menjadi P per RT dikali G. Nah, ini adalah specific weight. Jadi kita coba substitusi ke sini untuk P per RT dikali G, maka kita akan mendapatkan dP per dz. Ini persamaan untuk fluida pada saat diam, sama dengan ya ini negatif, jangan lupa, berarti P per RT dikali G. Ya, kalau kita coba pindahkan dz nya dan P nya kita bawa ke sebelah kiri, berarti dP per P sama dengan minus G per R dikali dz per T. Nah, di sini kita lakukan integral pada bagian kiri dan kanan dari batas P1 sampai P2, dan sebelah kanan ini dari Z1 sampai Z2. Dan kita bisa mendapatkan bentuk ln P2 per P1 sama dengan minus G per R dikalikan integral Z1 sampai Z2 dari dz per T. Ya, dari bentuk ini, persamaan ini, P adalah tekanan absolut, R adalah gas konstan atau konstanta gas, dan T adalah temperatur absolut. Nilai G dan R diasumsikan adalah konstan pada perubahan elevasi dari Z1 sampai Z2. Ya, meskipun percepatan gravitasi G juga bervariasi terhadap elevasi, tapi variasinya cukup kecil, dan G biasanya diasumsikan konstan pada beberapa nilai untuk rentang elevasi yang kita libatkan dalam perhitungan. Misalkan contohnya untuk kondisi isotermal, ini salah satunya bisa dinyatakan dalam bentuk persamaan ini. Dan kalau kita coba perbandingkan dengan hasil dari incompressible, ini adalah kurvanya untuk isotermal, dan ini adalah untuk incompressible yang sebelah sini, ditunjukkan dalam P2 per P1. Jadi perbandingan P2 terhadap P1, demikian juga untuk dari persamaan yang isotermal, relatif hampir mirip kurvanya pada rentang Z2 minus Z1 pada rentang 10.000 feet. Ya, oke, sampai di sini pembahasan. Terima kasih dan sampai jumpa video selanjutnya. Terima kasih.